Sekarang tolong layani aku, Mutia. Maksudnya gimana, Pak? Saya bingung harus memulai dari mana. Setelah itu Pak Rizky membuka celana beserta dalemannya. Nah, Mutia tolong hisap anuku ini. Hisap secara perlahan saja sambil kamu hayati dalam-dalam. Ucap Pak Rizky sambil berbaring di atas kasur hotel. Saya mulai menghisap anunya. Pak Rizky yang begitu besar. Aduh, 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 Mutia yang benar dong. Jangan sampai kena gigi. Maaf Pak, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu baring saja di kasur. Pak Rizky mulai memasukkan rudalnya. Jangan dipentokin, Pak. Ucapku sambil menahan rasa sakit tetapi enak. Iya, Mutia tenang saja. Saya memasukkan ujungnya saja kok. Aduh, Pak kok enak ya? Coba pentokin, Pak. Ucapku sambil keenakan dan merasakan betapa besarnya rudal Pak Rizky. Ini terlalu enak, Pak. Coba lebih cepat sedikit, Pak. Iyalah udah pasti enak. Apalagi kamu cantik. Aduh surga dunia. Ayo Pak masukin lagi sama lebih cepat lagi, Pak. Lebih cepat lagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Maudi, gimana kabar kalian? Kali ini aku akan menceritakan kisahku yang seorang teller bank dan aku harus bermain dengan atasanku. Gimana kisahku? Tekan dulu tombol like dan subscribe-nya ya, biar hubungan kita menjadi lebih harmonis. Dan dari sinilah kisahku dimulai. Namaku Mutia. Pagi ini, aku sedang berdiri di balik meja teller, melayani nasabah dengan senyuman yang sudah terlatih meski kepalaku penuh dengan kekhawatiran. Sebagai seorang perantau yang baru beberapa tahun bekerja di Bandung, aku tidak punya siapa-siapa di kota ini. Hanya pekerjaanku di bank ini yang menjadi tumpuan hidupku dan keluargaku di kampung. Terima kasih, Bu. Apakah ada lagi yang bisa saya bantu? Tanyaku sambil menyerahkan bukti transaksi ke seorang nasabah. Sudah, terima kasih, Neng. Jawabnya sambil tersenyum. Aku membalas senyumnya sebelum melanjutkan pekerjaanku yang lain. Namun, pikiranku terpecah ketika pandangan mataku tanpa sengaja bertemu dengan tatapan tajam seorang pria dari balik kaca ruangan manajer. Rizky, kepala cabang sekaligus atasan langsungku, sedang memperhatikanku. Aku buru-buru mengalihkan pandangan, tetapi jantungku berdegup kencang. Belum lama ini, Rizky mulai sering memanggilku ke ruangannya dengan alasan pekerjaan. Awalnya, aku menganggapnya sebagai bagian dari tugas. Tapi lama-kelamaan, sikapnya berubah. Perhatian kecil seperti memuji penampilanku, hingga memberikan komentar yang terasa melewati batas, mulai membuatku tidak nyaman. Dan puncaknya terjadi 2 hari lalu saat aku dipanggil ke ruangannya. Silakan duduk, Mutia, kata Rizky dengan senyum yang menurutku terlalu ramah. Aku duduk dengan canggung di kursi depan mejanya. Terima kasih, Pak. Ada yang bisa saya bantu? Tanyaku, berusaha menjaga nada suaraku tetap profesional. Dia mengamati wajahku dengan tatapan yang membuatku gelisah. Mutia, kamu sudah berapa lama bekerja di sini? 2 tahun, Pak. Jawabku singkat. Kerjamu bagus ya. Saya selalu memperhatikan cara kamu melayani nasabah. Ramah sekali. Tidak heran banyak nasabah yang betah datang ke sini. Katanya sambil tersenyum. Terima kasih, Pak. Saya hanya berusaha melakukan yang terbaik. Balasku. Meskipun pujian itu terasa aneh. Dia kemudian bersandar di kursinya, menyilangkan tangan di dadanya. Kamu tahu, Mutia, sebagai pegawai, kita harus pintar-pintar menjaga hubungan baik dengan atasan. Itu penting untuk masa depanmu di perusahaan ini. Aku mengangguk perlahan, tidak yakin kemana arah pembicaraannya. Saya mau mengajak kamu makan malam, katanya tiba-tiba. Aku terdiam. Makan malam, Pak? Ulangku, memastikan aku tidak salah dengar. Iya, hanya makan malam santai. Anggap saja sebagai bentuk apresiasi dari saya untuk kinerja kamu. Saya yakin kita bisa ngobrol lebih santai di luar kantor, katanya dengan nada ringan, tetapi matanya berbicara lain. Aku merasa jantungku seperti berhenti berdetak sejenak. Tawaran itu terdengar salah, tetapi bagaimana aku bisa menolaknya? Maaf,
Saya rasa tidak pantas jika saya... Belum selesai aku berbicara, nada suaranya berubah menjadi lebih serius. Mutia, saya harap kamu tidak salah paham. Ini hanya makan malam biasa. Tapi kalau kamu menolak, saya tidak bisa menjamin kelancaran karirmu di sini. Ancaman itu menghantamku seperti petir di siang bolong. Aku hanya bisa terdiam, tubuhku kaku. Kata-katanya jelas-jelas bermakna bahwa pekerjaanku bisa hilang jika aku menolak. Sebagai tulang punggung keluarga, kehilangan pekerjaan adalah hal yang paling kutakutkan. Pikiranku kembali ke saat ini, di balik meja teller. Tatapan Rizky masih terasa seperti membayangi setiap gerak-gerikku. Aku ingin sekali berbicara dengan seseorang tentang ini, tetapi siapa yang bisa kupilih? Keluarga di kampung hanya tahu bahwa aku bekerja di bank besar dan membanggakan mereka. Teman-teman kerja, tidak mungkin mereka hanya akan menyebarkan gosip. Mutia, ke ruangan saya sekarang. Suara Rizky terdengar dari belakang. Aku menoleh, melihatnya berdiri di pintu ruangannya. Aku mengangguk pelan. Baik, Pak. Dengan langkah berat, aku menuju ruangannya. Seperti sebelumnya, perasaan tidak nyaman itu kembali muncul. Tetapi aku tidak punya pilihan lain. Di tengah-tengah perantauan ini, aku tidak bisa kehilangan pekerjaan ini. Bagaimanapun juga, keluargaku di kampung bergantung padaku. Saat aku masuk, Rizky menutup pintu di belakangku dan memberikan senyum yang sama sekali tidak menenangkan. Di saat seperti ini, aku hanya bisa berharap bahwa apapun yang terjadi, aku bisa melewati semua ini tanpa kehilangan harga diriku atau pekerjaanku. Malam itu, aku menatap bayangan diriku di cermin. Gaun sederhana berwarna biru muda yang kupakai terlihat pas di tubuhku. Aku memilih pakaian ini karena terlihat cukup formal tanpa terkesan mencolok. Namun, rasa cemas yang memenuhi pikiranku sulit untuk kusamarkan. Kenapa aku harus melakukan ini? Tanyaku pada diriku sendiri, pelan, tetapi aku tahu jawabannya. Pekerjaan ini adalah hidupku. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi jika aku kehilangannya. Orang tua dan adikku di kampung bergantung sepenuhnya padaku. Aku menarik napas panjang, mencoba menenangkan diri sebelum keluar dari kosanku. Rizky sudah menungguku di lobi restoran mewah yang jaraknya hanya beberapa kilometer dari tempatku tinggal. Dengan langkah berat, aku memesan taksi online dan segera menuju tempat yang sudah dijanjikan. Rizky berdiri di depan restoran dengan jas rapi. Wajahnya tersenyum ramah, tapi aku tahu senyuman itu menyimpan maksud lain. Mutia, kamu cantik sekali malam ini, katanya saat aku menghampirinya. Aku hanya tersenyum tipis. Terima kasih, Pak. Kami masuk ke dalam restoran dan disambut oleh pelayan yang mengarahkan kami ke meja di sudut ruangan. Tempatnya cukup privat, jauh dari keramaian. Aku merasa semakin tidak nyaman. Silakan duduk, katanya sambil menarikkan kursi untukku. Aku duduk dengan canggung, merasakan tatapannya yang terus mengawasi. Percakapan awal kami hanya seputar pekerjaan. Dia memuji kinerjaku, membahas target kantor, dan sesekali bercanda untuk mencairkan suasana. Namun, aku tidak bisa sepenuhnya rileks. Ada ketegangan yang menggantung di udara. Setelah makanan utama selesai, Rizky mulai membahas hal yang lebih pribadi. Mutia, kamu tahu kenapa saya mengajakmu makan malam ini? Tanyanya, suaranya lebih lembut. Aku menatapnya ragu-ragu. Karena Anda ingin mengapresiasi kinerja saya, Pak. Dia tersenyum kecil, tetapi ada sesuatu di matanya yang membuatku merasa terjebak. Itu salah satunya. Tapi lebih dari itu, saya ingin mengenalmu lebih dekat. Kamu pekerja keras, cantik, dan pintar. Saya rasa kita bisa menjadi lebih dari sekadar atasan dan bawahan. Jantungku berdetak kencang. Aku tahu arah pembicaraannya, tetapi mendengarnya langsung tetap membuatku terkejut. Pak Rizky, saya menghormati Anda sebagai atasan. Tapi, saya rasa kita harus menjaga hubungan profesional.
kataku pelan, berusaha menjaga nada suaraku tetap sopan. Raut wajahnya berubah. Senyumnya memudar, digantikan oleh ekspresi serius. Mutia, saya harap kamu mengerti posisi saya. Saya punya kekuasaan untuk menentukan siapa yang tetap bekerja di sini dan siapa yang tidak. Kalimat itu seperti pukulan telak. Ancaman halusnya jelas. Aku merasa dadaku sesak, tetapi aku tidak bisa berkata apa-apa. Setelah makan malam, Rizky mengajakku untuk berbicara lebih santai di tempat lain. Aku ingin menolak, tetapi ancamannya masih terngiang di telingaku. Aku hanya mengangguk pasrah saat dia mengajakku ke sebuah hotel di pusat kota. Kami masuk ke kamar hotel yang sudah dia pesan. Kamar itu luas, dengan pencahayaan redup yang menciptakan suasana intim. Aku berdiri di dekat pintu, tubuhku kaku. Rizky duduk di sofa, melepas dasinya sambil tersenyum ke arahku. Mutia, kamu tegang sekali. Santai saja, katanya. Suaranya terdengar seperti mencoba menenangkan, tetapi malah membuatku semakin takut. Dia mendekat, berdiri hanya beberapa langkah dariku. Aku mundur sedikit, tetapi punggungku menyentuh pintu. Tidak ada lagi tempat untuk lari. Pak Rizky, saya rasa ini tidak benar, kataku dengan suara gemetar. Tidak ada yang perlu kamu khawatirkan. Saya akan menjaga rahasia ini. Kamu hanya perlu menikmati momen ini, katanya, tangannya terulur menyentuh pipiku. Sekarang tolong layani aku, Mutia. Maksudnya gimana, Pak? Saya bingung harus memulai dari mana. Setelah itu Pak Rizky membuka celana beserta dalemannya. Nah, Mutia, tolong hisap anuku ini. Hisap secara perlahan saja sambil kamu hayati dalam-dalam, ucap Pak Rizky sambil berbaring di atas kasur hotel. Saya mulai menghisap anunya. Pak Rizky yang begitu besar. Aduh, Mutia, yang benar dong. Jangan sampai kena gigi. Maaf, Pak, saya nggak tahu. Ya sudah, kalau begitu sekarang kamu baring saja di kasur. Pak Rizky mulai memasukkan rudalnya. Jangan dipentokin, Pak. Ucapku sambil menahan rasa sakit tetapi enak. Iya, Mutia, tenang saja. Saya memasukkan ujungnya saja kok. Aduh, Pak, kok enak ya? Coba pentokin, Pak. Ucapku sambil keenakan dan meraksakan betapa besarnya rudal Pak Rizky. Ini terlalu enak, Pak. Coba lebih cepat sedikit, Pak. Iyalah, udah pasti enak. Apalagi kamu cantik. Aduh, surga dunia. Ayo, Pak, masukin lagi sama lebih cepat lagi, Pak. Lebih cepat lagi, Pak. Pagi itu, aku kembali ke kantor dengan perasaan campur aduk. Beberapa kolega menyambutku dengan senyuman, tetapi aku tahu ada yang berubah dalam cara mereka menatapku. Entah hanya perasaanku atau memang benar, tatapan mereka terasa lebih tajam, seperti penuh rasa ingin tahu atau bahkan iri. Mutia, pagi, dapat tugas khusus lagi dari Pak Rizky hari ini? Tanya Rina, salah satu rekanku, dengan nada yang seolah bercanda, tetapi ada nada sindiran di baliknya. Aku hanya tersenyum kecil. Belum tahu, mungkin nanti beliau bilang. Jawabku singkat, mencoba menghindari percakapan lebih lanjut. Setelah kejadian di hotel malam itu, Rizky mulai memperlakukanku dengan cara yang berbeda. Dia lebih perhatian, sering memanggilku ke ruangannya untuk hal-hal yang sepertinya tidak penting, dan memberiku tugas-tugas yang memaksaku bekerja di luar kantor bersamanya. Namun, di balik semua itu, aku tahu apa yang sebenarnya terjadi. Hubungan kami tidak pernah benar-benar profesional lagi. Pak, kita mau survei lokasi acara perusahaan di sini? Tanyaku dengan hati-hati, meskipun aku tahu jawabannya. Rizky hanya tersenyum, senyum yang kini sudah sangat kukenal. Kita lihat saja nanti, jawabnya singkat sambil memarkir mobilnya. Setelah turun, dia memintaku mengikuti ke kamar yang sudah dia pesan. Di dalam kamar yang mewah itu, aku berdiri di tengah ruangan, merasa seluruh tubuhku kaku. Rizky duduk di tepi ranjang, melepaskan jasnya dan meletakkannya di kursi. Dia menatapku dengan tatapan yang membuatku semakin tidak nyaman. Mutia, jangan terlalu tegang.
Kamu tahu saya tidak akan melakukan apapun yang merugikanmu, katanya. Suaranya terdengar lembut, tetapi mengandung nada yang memerintah. Aku hanya mengangguk. Meski dalam hati aku merasa ingin lari. Namun, seperti biasa, aku tidak punya pilihan. Aku harus terus bertahan di situasi ini demi keluargaku. Demi pekerjaan yang menjadi sumber kehidupan mereka. Mendekatlah, katanya. Memberi isyarat dengan tangannya. Langkahku berat, tetapi aku mengikuti perintahnya. Rizky menyentuh tanganku, menarikku mendekat ke arahnya. Ketika tangannya mulai menyentuh pipiku, aku merasakan lagi rasa pasrah yang begitu familiar. Malam itu terulang lagi, dan aku hanya bisa berharap semuanya cepat berlalu. Setelah selesai, Rizky memintaku untuk tetap tinggal di kamar sementara dia pergi untuk mengambil panggilan telepon. Aku duduk di tepi ranjang, menatap lantai dengan perasaan hampa. Hubungan ini bukanlah sesuatu yang kuinginkan. Aku tidak mencintainya, dan aku benci bahwa aku tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Pikiranku melayang ke kampung halamanku. Aku bisa membayangkan senyum bangga ayah dan ibuku setiap kali mereka bercerita kepada tetangga bahwa aku bekerja di bank besar. Mereka tidak tahu apa yang sebenarnya harus aku korbankan untuk menjaga pekerjaan ini. Dan aku tidak bisa membiarkan mereka tahu. Aku tidak bisa menghancurkan kebanggaan mereka. Saat Rizky kembali, dia menatapku dengan senyum yang puas. Kamu luar biasa, Mutia. Jangan terlalu memikirkan apapun. Anggap ini bagian dari perjalanan karirmu. Aku hanya mengangguk tanpa berkata apa-apa. Dalam hati, aku bertanya-tanya sampai kapan aku harus menjalani semua ini. Tetapi untuk saat ini, aku tahu jawabannya. Selama keluargaku membutuhkan aku tidak punya pilihan lain. Hari itu, aku duduk di kursiku, mencoba menyibukkan diri dengan pekerjaan. Namun, pikiranku tidak bisa tenang. Setiap langkah Rizky mendekati ruanganku, jantungku berdegup kencang. Aku tak pernah tahu apa lagi yang akan dia minta dariku. Pak Rizky memanggilmu ke ruangannya. Suara Rina memecah lamunanku. Dia berdiri di samping mejaku dengan senyum penuh arti. Tatapan matanya seperti pisau yang menusuk ke arahku. Aku tersenyum tipis dan mengangguk. Terima kasih, Rina. Rizky duduk di balik mejanya. Tampak santai tetapi penuh kuasa. Mutia, tutup pintunya. Katanya begitu aku masuk. Aku melangkah ke dalam dan menutup pintu. Memastikan tidak ada yang mendengar pembicaraan kami. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Dia berdiri, berjalan mengelilingi meja, lalu bersandar di tepi meja tepat di depanku. Saya ingin kamu menemani saya sore ini. Ada survei lokasi lagi untuk acara perusahaan. Aku menunduk, menghindari tatapannya. Aku tahu apa yang dimaksud dengan survei lokasi. Mobil berhenti di depan villa megah yang terpencil. Rizky turun terlebih dahulu dan membukakan pintu untukku. Ayo Mutia, tempat ini akan membuatmu nyaman, katanya dengan senyum lebar. Villa itu mewah, dengan ruang tamu besar yang dilengkapi sofa kulit dan jendela besar menghadap taman yang asri. Aku merasa tidak nyaman berada di tempat ini. Rizky mendekat, tangannya menyentuh pinggangku. Kamu sudah tahu prosedurnya kan? Bisiknya di telingaku, membuat tubuhku merinding. Aku mencoba menjauh, tetapi dia menahan lenganku. Mutia, kamu tahu ini untuk kebaikanmu juga. Saya bisa memastikan karirmu di sini melesat. Siapa tahu, suatu saat nanti kamu bisa dipindahkan ke pusat, katanya dengan nada manipulatif. Aku tahu dia mencoba membeli kesetiaanku dengan janji-janji kosong. Tetapi apa pilihan yang kumiliki? Dia menarikku ke ruang kamar utama. Saat aku berdiri di ambang pintu, aku merasa seperti meninggalkan secuil harga diriku di setiap langkah yang kuambil. Namun, demi keluargaku, demi hidupku yang telah kubangun sejauh ini, aku menutup semua suara hati yang berteriak untuk melawan. Malam itu, aku kembali ke kosanku dengan tubuh lelah dan hati yang hancur. Aku memandangi ponselku, ada beberapa pesan dari ibuku yang menanyakan kabarku. Air mata mengalir tanpa kusadari. Aku ingin bercerita,
Tetapi aku tahu aku tidak bisa. Maafkan aku, Bupak. Aku melakukan semua ini demi kalian, bisikku pelan, sebelum akhirnya terlelap dalam rasa bersalah yang tak kunjung hilang.